Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, apa kabar semua? Wah, CBC melihat nih wajah-wajah dari teman-teman nih kelihatan sumringah ya. Tidak seperti biasanya ya. Apakah karena kemenangan 6-2 kemarin atau jangan-jangan udah pada gajian nih? Oke, apapun itulah ya. CBC di sini mendoakan buat teman-teman semua untuk menjadi yang terbaik, jadi lebih baik lagi dalam keadaan sehat dan rezekinya terus lancar. Amin. Oke, another new day ya. Kita sudah harus move on ya dari hingar-bingar hiruk pikuk kemenangan besar 6-2 yang kemarin. Ya, gak usah bully tim yang lain ya, yang lagi masuk goa alias lagi silent mode. Karena mereka kemarin kalah. Sudahlah ya, gak usah dibully-bully juga. Ada juga yang komentar ya, gaji Felix itu 300.000 euro per minggu. Di mana hal ini CBC mengklarifikasi ya, Felix pasca join Chelsea itu rela memotong gajinya sehingga menjadi 98.000 per week. Oke. Dan jangan juga ya merasa kerdil, teman-teman. Saat ada yang menyampaikan Chelsea ini tidak akan masuk 4 besar. Sudahlah. Mereka ini sudah lupa kalau 2 musim lalu itu Chelsea di peringkat 12 karena proses transisi kepemilikan. Dan sempat juga di-ban transfer masuk ataupun transfer keluar ya. Dan mereka ini juga lupa kalau musim lalu itu Chelsea setengah dari squad itu cedera sepanjang musim ya. Tapi tetap berhasil menempati peringkat 6 ya. Coba saja itu terjadi pada klub mereka. Belum tentu bisa selamat dari jurang degradasi. So please, kita tinggalkan sejenak euforia yang kemarin. We have to move on dan kita fokus ke bursa transfer yang saat ini tinggal mendekati 5 hari lagi sebelum 1 September bursa akan ditutup. Oke, sebelum kita masuk ke bursa transfer, CBC mau mengucapkan deep condolence ya buat Sven-Goran Eriksson yang telah pass away atau meninggal kemarin di tanggal 25 Agustus di usianya yang berumur 76 tahun. Kita sebagai fan Chelsea tentu ada keterikatan dengan beliau ya, secara tidak langsung. Nah, di mana beliau ini adalah seseorang ya, yang memberikan saran kepada Roman Abramovich sebelum membeli Chelsea. Dikutip dari Times, tangan kanan Roman Abramovich menelepon dan berkata dia mau membeli klub bola di London, Tottenham atau Chelsea. Beliau bilang, apa yang dia perbuat dengan klub tersebut? Abramovich bilang, dia mau menang. Sven pun berkata, jadi belilah Chelsea. Kamu harus merubah setengah tim saja. Sedangkan di Tottenham, kamu harus merubah keseluruhan tim. Official dari Chelsea Football Club. Semua orang di Chelsea Football Club merasakan duka yang mendalam atas kepergian Sven-Goran Eriksson. Pikiran kami tertuju pada keluarga dan teman Sven pada saat yang menyedihkan ini. Dari Fabrizio, berita sedih Sven-Goran Eriksson telah meninggal di usia ke-76. Eriksson sakit kanker pankreas dan dia mampu mewujudkan impian seumur hidupnya baru-baru ini untuk mengelola Anfield. Ya, kalau CBC boleh cerita sedikit aja ya. CBC kan penggemar Parma awalnya ya. Di tahun 1995 pada saat Gianfranco Zola itu masih bermain di situ. Dan pada tahun 1996 Zola itu pindah ke Chelsea. Sejak saat itu ya CBC menjadi penggemar dari Chelsea. Nah,
pada zaman itu kan klub tujuan utama dari para pemain profesional itu kan Liga Italia ya. Makanya CBC memutuskan pada 1998 itu pindah haluan ke Lazio pada saat ada Pavel Nedved, Alessandro Niesta, ya, Vieri, dan Salas. Dan ternyata pada saat yang bersamaan Sven-Goran Eriksson itu masuk sehingga berhasil merebut Scudetto di musim 2099-2000. Dua trofi Coppa, dua trofi Super Coppa, kemudian Piala Winners, ya, Piala Super Eropa juga. Yang pada saat itu Lazio itu ada pemain-pemain legendaris seperti Simeone, ya, pemain pelatih Atletico saat ini. Kemudian ada Dejan Stankovic, terus kemudian Hernan Crespo, ya, Sinisa Milahovic, ya, Jamstam, terus kemudian Conceição, ya. Kemudian ada pemain Matias Almeida, nah, itu pemain favorit juga. Kemudian ada dari Argentina Castroman, bukan Superman, Castroman ya. Hingga kiper Angelo Peruzzi ya, yang penuh skandal itu. Waduh, momen-momen yang tidak terlupakan ya. Seperti saat itu melepas dahaga karena selama ini Scudetto itu didominasi oleh Juventus dan AC Milan. Oke, sekian flashback aja dari CBC ya. Mohon maaf atas intermezzonya yang dirasa kelamaan, teman-teman. Oke, kali ini kita masuk ke rumor bursa transfer. Kita mulai dari Kepa Arrizabalaga, dikutip dari Fabrizio. Carlo Ancelotti, Lunin akan tinggal di Real Madrid. Dia tidak akan pergi meninggalkan klub. Hal ini berarti menutup pintu Kepa ya, teman-teman. Dikutip dari Fabrizio, dapat dipahami Bournemouth sudah menutup kesepakatan untuk menandatangani Kepa dari Chelsea. Ada beberapa kunci details yang akan disortir, tapi kesepakatan peminjaman sampai Juni 2025, perpanjangan kontrak di Chelsea sampai 2026. Saat ini semakin dekat setelah pembicaraan larut malam. Jika semua sudah berjalan sesuai rencana, maka hari ini Kepa akan melakukan perjalanan untuk medical test. Oke, good luck buat Kepa. Semoga penampilannya di Liga Inggris menambah pengalaman dia dan meningkatkan skills. Sehingga bukan tidak mungkin ya kembali lagi menjadi kiper utama dari Chelsea. Atau paling tidak meningkatkan value penjualan dari Chelsea di musim depan. Oke, good luck. Next, kita ada Here We Go. Kali ini dari pemain muda Chelsea, yaitu Leo Castedale. Dikutip dari Nisar Cancela, Leo Castedale, peminjaman jangka panjang satu musim ke Strawberry Town telah rampung dari Chelsea. Pemain tengah Chelsea, Lea Castedale, telah menyetujui peminjaman satu musim di League One Club, yaitu Shrewsbury Town. Kontrak telah ditandatangani dan medical menanti. Sedangkan di laman resmi dari Chelsea, Leo Castedale telah menyelesaikan peminjaman semusim penuh ke Shrewsbury Town. Oke. Satu persatu pemain akan pergi. 5 hari menuju deadline. Oke. Next, kali ini kita bahas pemain yang sudah confirm pergi ke Napoli. Dikutip dari Di Marzio, detail final seharusnya akan ditutup besok untuk kepindahan Romelu Lukaku ke Napoli. Kemudian perjalanan akan dijadwalkan untuk dia pergi ke Italia. Lanjut dari Fabrizio, tidak ada isu, tidak ada masalah untuk kepindahan Romelu Lukaku Napoli dari Chelsea. Hanya masalah pengecekan dokumen dan kontrak review di depan untuk perjalanan medical test. Romelu telah berhubungan dengan Conte hampir setiap hari sejak Jumat. Oke, have a nice flight ya Luka. See you again and don't come back again.
Aduh, luka. Next, kita bahas beberapa pertanyaan dari Sobat CBC ya terkait Chiesa. Chiesanya Juventus ya. Oke, berikut update-nya. Dikutip dari Fabrizio, Federico Chiesa agent telah mengkonfirmasi kepada para pemain Barcelona bahwa dia sangat berkeinginan bergabung dengan mereka. Chiesa terbuka untuk pindah dan ingin menjadi bagian dari proyek Barcelona. Kesepakatan tergantung dari keputusan Barcelona, sebagaimana mereka mempertimbangkan beberapa opsi di saat bersamaan. Juventus masih menunggu penawaran resmi. Oke, next dari Fabrizio, eksklusif. Liverpool membuat pendekatan awal untuk Federico Chiesa sebagaimana adanya kemungkinan opsi pada hari-hari terakhir dari bursa transfer. Chiesa tersedia di bursa sebagaimana Juve mau menemukan solusinya dan Liverpool telah menghubunginya pada hari ini. Liverpool menjelajahi kondisi kesepakatan sebagaimana Chiesa berkeinginan untuk pindah ke Premier League. Premier League atau Spanyol nih? Wah, kok nggak jelas. Yang terakhir dari Fabrizio, mengerti bahwa Chiesa telah memberikan ketersediaannya untuk bergabung dengan Liverpool setelah pembicaraan awal. Dia sangat tertarik atas kemungkinan ini dan kontrak tidak akan menjadi masalah. Juventus mau Chiesa untuk pergi dan meminta harga sekitar 15 juta euro. Kesepakatan masih terbuka. Hah? Serius? 15 juta euro doang? Ah, oke. Anyway, kita ini sudah tidak butuh winger lagi. Dan attacking midfield juga sudah penuh ya. So, jadi itu dia update terkait Chiesa ya, Sobat CBC. Jadi sudah tidak mungkin lagi untuk join Chelsea karena isu yang terakhir Chiesa ini ke Liverpool atau Barcelona. Oke, case close. Next kita akan bahas 3 pemain sekaligus yang terkait satu sama lain. Dikutip dari Sami Mokbel 81_DM. Chelsea berencana melepas hingga 7 pemain menjelang hari Jumat, menggeser Sterling dan pemain yang tidak diinginkan untuk keluar dari Stamford Bridge pada Jumat depan pada transfer deadline di mana akan berdampak pada keberhasilan klub untuk merekrut striker dalam beberapa hari mendatang. Oke. Next, dapat dimengerti paling tidak 2 dari klub telah menunjukkan ketertarikannya kepada Raheem Sterling, di mana membutuhkan Chelsea untuk berkontribusi atas gajinya. Di mana dapat diyakini ya, di region tersebut 320.000 pound sterling per minggu jika dia menolak untuk menerima pemotongan gaji. Next dari Ben Jacobs, Chelsea akan mempresentasikan opsi-opsi kepada Raheem Sterling di minggu ini. Sterling terbuka untuk Manchester United jika suatu langkah terwujud. Namun semuanya masih dalam tahap awal. Sterling masih belum berdekatan dengan klub manapun secara langsung. Pembicaraan internal dengan para pejabat Chelsea sejak adanya rintangan antara kedua belah pihak. Next dari next Raheem Sterling telah ditawarkan ke Aston Villa. Tapi hal ini tidak diharapkan berjalan mengingat nilai dari kesepakatan itu tidak sesuai. Next dari Gibert Telegraph, Chelsea berharap Manchester United untuk tertarik dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan Sterling dan Jadon Sancho. Aduh, Sancho. Dikutip dari Fabrizio, situasi Jadon Sancho sebagaimana telah dilaporkan beberapa hari ini 100% terbuka dengan jalan keluar yang dianggap sebagai kemungkinan menuju 7 hari bursa ditutup. Manchester United menerima pendekatan dari Juventus sebagaimana telah dilaporkan kemarin. Hubungan secara terjadi.
secara langsung terjadi. Jadon terbuka untuk meninggalkan Manchester United. Next, dari Di Marzio, Chelsea telah bersiap untuk melakukan percobaan membawa Jadon Sancho ke London. Sterling dan Chilwell dapat berpotensi terlibat. Sancho untuk Sterling plus Chilwell. Next, dari Mokbel 81 underscore DM. Sterling akan mempertimbangkan bergabung dengan Manchester United dalam potensial pertukaran yang melibatkan Jadon Sancho. Meskipun gaji kedua pemain ini akan dapat menjadi isu. Yang terakhir dari Ben Jacobs, Chelsea dan Manchester United belum bernegosiasi terkait Sancho dan Sterling. Kesulitan deal berdasarkan gaji kedua belah pihak. Juventus masih berusaha untuk peminjaman Sancho. Sterling belum berdiskusi terkait penawaran-penawaran. Pekerjaan dengan Chelsea dalam kondisi mencari jalan keluar. Fabrizio Romano dalam The Brief Count of Sight. My God, mau ditaruh mana lagi nih Sancho ya? Aduh, kali ini CBC meminta Chelsea untuk stop ya, untuk mengejar Sancho ya teman-teman ya. Kita ini sudah punya Neto, Felix, Madueke, Mudryk, bahkan Palmer. Dan Kunku ini kalau dipaksakan jadi winger pun itu bisa ya. Jadi transfer ini akan menjadi sia-sia ya. Mending Sancho ke Juventus aja deh. Chelsea sudah penuh ini. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Oke. Next, kita membahas salah satu ya, academy player yang saat ini itu sudah sempat menembus squad utama, tapi sayangnya sedang diasingkan. Dikutip dari Di Marzio, Atlanta telah membuat percobaan pendekatan kepada Trevor Chalobah. Bagaimanapun juga negosiasi berlangsung sulit sebagaimana tingginya gaji yang dia dapat di Chelsea dan juga beberapa kondisi yang diminta oleh Chelsea. Next, dari The Athletic, Crystal Palace mau Trevor Chalobah, tapi ada kemungkinan dia akan tinggal. Sebagaimana Axel Disasi akan dijual, di mana Disasi saat ini diminati oleh Newcastle. Next, ada kemungkinan Trevor Chalobah mungkin akan tinggal, di mana Chelsea menjual Axel Disasi. Yes. CBC berdoa ya teman-teman ya. Semoga Chalobah ini dapat bertahan sehingga dapat bertandem dengan Colwill ya. Sembari menunggu Fofana kembali waras. Amin, amin. Oke, next kita bahas shocking news. Dikutip dari The Athletic ya, Dominic Calvert-Lewin telah menjadi pertimbangan oleh Chelsea. Everton telah cukup lama tertarik dengan Armando Broja, tapi membutuhkan pendanaan untuk membeli dia. Waduh, ada-ada aja ya. Nampaknya Chelsea ini semakin panik menuju closing windows ya. Semoga nggak asal swap aja ya ini. Aduh. Oh ya, Broja ini statusnya sempat tertunda ya untuk ke Ipswich ya. Kemarin kan sudah here we go ya. Karena pada waktu medical test ya, ternyata ada kendala. Sehingga Ipswich Town ini meminta turun harga dari Chelsea tapi belum memberikan lampu hijau kepada Ipswich Town. That's why. Oke. Next kita jeda sejenak ya sebelum masuk ke topik utama dari bursa. Banyak yang bertanya kepada CBC, Lavia ini kemana bang? Kok tidak ada pada saat match melawan Wolves kemarin? Ya, berikut update-nya dikutip dari Fabrizio. Romeo Lavia bilang saya akan segera kembali guys. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai bagaimana hal ini dapat bergulir. Dan musim ini adalah musim yang menggairahkan buat kita The Blues. Oke, CBC mau menambahkan, ya Lavia ini ada sedikit minor injury. Ya, yaitu hamstring. Makanya Maresca ini tidak mau mengambil resiko sehingga dia tidak ada di bench pun kemarin ya. Hal ini sebenarnya sudah CBC jelaskan kok
ya di video kemarin. Makanya teman-teman kalau nonton please jangan di skip-skip ya. Jadi ke skip akhirnya bertanya di kolom komentar. Jadi mestinya ada di situ dijelaskan tapi karena di ke skip ya jadinya kelewatan ya. Oke, next untuk Noni Madueke yang sebelumnya diisukan akan bergabung dengan Newcastle ya dengan tebusan sekitar 40 juta pound sterling. Berikut update-nya. Dikutip dari Fabrizio, Noni Madueke memutuskan untuk tinggal di Chelsea. Saya pikir hari ini adalah konfirmasi final terkait rencana dia kali ini. Nah, ini sudah terjawab ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, Madueke ini stay kok ya. Baik sebagai first team ataupun tim cadangan saat dia tidak perform di training session ya. Ya kita nggak tahu bisa jadi namanya pemain bisa aja drop ya. Jadi Madueke ini akan sebagai cadangan akan memberikan impact menjadi super sub ya. CBC yakin akan hal itu. Oke, next kali ini terkait Mark Gui ya, our academy player yang diisukan sebelumnya akan kembali ke Stamford Bridge. Dikutip dari Mailsport, masa depan Mark Gui akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan mengikuti arah pembicaraan antara Crystal Palace dan Newcastle. Kesempatan yang signifikan di mana penawaran resmi itu telah disetujui. Ya, dengan ini maka rumor Magui untuk our new center back itu close. Ya. Jadi harapannya tersisa pada Murillo dari Nottingham Forest. Kita akan tunggu update beritanya nanti. Oke, next kali ini kita masuk ke pembahasan bursa transfer yang terakhir. Dikutip dari G-Bird Telegraph, Chelsea telah menghidupkan kembali pembicaraan mengenai kesepakatan peminjaman untuk mengontrak Victor. Dapat dipahami bahwa persyaratan yang kini ditawarkan kepada Chelsea jauh lebih menguntungkan. Meskipun ada potensi batu sandungan itu di mana terjadi pada besar dari nilai dari gaji. Ya, dikutip dari Chelsea Dodgers, Chelsea dan Napoli telah membuat beberapa kemajuan mengenai struktur yang diisukan dalam beberapa hari terakhir untuk Victor. Tetapi Chelsea tidak akan melanjutkan kecuali persyaratannya itu lebih menguntungkan. Mereka siap menjadikan Osimhen menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi. Namun dia harus sesuai dengan struktur gajinya. Oke guys, aman, aman. Jadi kemungkinan ditawarkan kalau perform ya kayak Paul Cole Palmer itu diberikan kenaikan gaji yang signifikan. Ya. Tapi kalau dia tidak perform ya tidak mencetak gol atau mencetak assist yang seperti yang diharapkan oleh Chelsea, performanya itu drop, maka gajinya ya kecil guys, di bawah apa yang dia mau. Jadi mungkin kesepakatan seperti itu yang belum terdealing ya. Ya gimana ya kalau perform kayak Cole Palmer tentulah kita bisa bayar lebih lagi gitu loh. It's common sense gitu loh. Ya. Oke, next dari Fabrizio, Al-Ahly telah memberikan penawaran awal kepada Napoli untuk Victor Osimhen dalam paket mencapai 65 juta euro. Napoli sedang mempersiapkan kepergian dia, tapi tidak ada kesepakatan antara Nigerian striker dan Al-Ahly sejauh ini. Kesepakatan masih jauh dari sisi pemain. Osimhen akan mempertimbangkan opsi-opsi plus tidak terbuka untuk peminjaman. Waduh, Ya, next dari kesepakatan antara Napoli dan Al-Ahly untuk paket mencapai 65 juta euro hampir selesai. Tinggal beberapa hal kecil saja. Tapi tidak ada kesepakatan dengan Osimhen sejauh ini. Nigerian striker mau gaji utama plus key details. Release clause harus termasuk di dalamnya. Next dari Ben Jacobs, Al-Ahly telah lama
mempertimbangkan Victor Osimhen, tapi belum ada kedekatan di pihak pemain dan klub Saudi ini terus mendorong Ivan Toney juga ya. Penawaran Osimhen sebagaimana Fabrizio Romano ungkapkan adalah dikelola oleh Ministry atau SPL dan beberapa sumber Al-Ahly khawatir Napoli sedang berdekatan dengan berharap dari PSG dan Chelsea. Next dari Fabrizio, Victor Osimhen tidak menerima proposal Al-Ahly sebagaimana dia membutuhkan gaji yang penting dan release clause. Release clause adalah hal paling krusial atau deal tidak akan terjadi sama sekali. Sumber terkonfirmasi sebagaimana terungkap kemarin malam hari. Waduh, lawan Chelsea ini bukan klub lagi guys, tapi sudah melawan negara. Berat-berat nih bos. Oke, next kita coba gali lagi ya. Victor Osimhen, agent Candela mengatakan Victor itu bukanlah paket yang akan dikirimkan jauh ke sana untuk memberi ruang nabi-nabi baru. Oh, keras sekali nih statementnya. Victor masih dapat melakukan banyak hal di Eropa. Osimhen adalah pemain Napoli dengan kontrak yang baru saja diperpanjang berdasarkan kepuasan kedua belah pihak. Dia membuat sejarah dan di saat ada beberapa penawaran terdahulu, termasuk tahun ini, kita selalu menerima keputusan klub. Victor telah terpilih menjadi African Footballer of the Year, peringkat 8 di Ballon d'Or. Dibutuhkan respect dan keseimbangan dalam hal ini. Ada harapan nih guys, ada harapan. Oke, next dari Nisar Kansela. Victor Osimhen agent telah membantah ketertarikan dari manapun untuk kepindahan ke Saudi Arab. Setelah adanya laporan kemarin, Napoli berharap menjual dia untuk pengeluaran atas Lukaku, McTominay, dan Gilmore. Chelsea tertarik potensial peminjaman atas kesepakatan pertukaran. Ya, tukar aja guys. Kita punya 10 pemain ini. Pilih, silakan pilih. Kita kasih aja 3 ya, nggak apa-apa. Striker kita kasih Datro Fofana, midfielder kita kasih Carney Chukwuemeka, di belakang kita kasih Chilwell. Sudah, gimana? Oke, next dari Bobby Vincent. Chelsea melanjutkan pembicaraan dengan Victor dan perwakilannya selama akhir pekan, tapi masih ada pekerjaan untuk meyakinkan striker untuk membuat kepindahannya ke Stamford Bridge pada akhir transfer window ini. Wow. Semakin deg-degan ini guys ya. Semakin dekat dan Chelsea masih ada harapan. Syukurlah. Don't give up guys. Don't give up on hope ya. Kita masih ada harapan. Oke, dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer, buat teman-teman yang penasaran siapa aja yang tersisa di squad Chelsea yang akan kemungkinannya keluar di musim panas ini. Berikut listnya dikutip dari CFC Daily. Kita punya waktu hingga hari Jumat untuk menyelesaikan masa depan terkait Petrovic, Chilwell, Chalobah, Carney Chukwuemeka, Casadei, Kelman, Angelo Sterling, Washington, Broja, Datro Fofana, dan mungkin Guiu jika ada striker yang masuk. Banyak yang harus dilakukan dalam 5 hari. Oh, nggak habis pikir ya. Kelman ini baru dibeli dan sudah masuk daftar loan ya. Aduh. Jadi total ada 12 pemain guys. Oke, fix setiap hari sampai 1 September nanti ya. Berarti video CBC ini akan berhiaskan here we go. Here we go. Here we go. Oke. Untuk menutup channel CBC ini di episode ke-33, CBC akan menutup dengan informasi jersey ketiga Chelsea yang baru saja dirilis.
Yes, the Blackpink Chelsea is here. Ya, kali ini Chelsea mengusung tema Punk's Not Dead. Ya, menurut CBC ya, kalau dipakai cewek ya, ini oke aja sih ya, kelihatan keren ya. Tapi kalau dipakai cowok agak gimana gitu ya. Takutnya orang, takutnya kalau kita pakai baju ini terus kita ke tempat yang tidak semestinya ya, nanti dianggap kita salah satunya gitu loh. Oke, gimana nih menurut teman-teman semua? Coba komen di kolom komentar ya terkait jersey ketiga dari Chelsea ini ya. Ya, kita nggak tahu nih ya beli atau enggak ini jersey ketiga ini karena khawatir ntar disangka kita yang enggak lagi ya pada saat orang yang enggak lihat kita gitu ya. Blackpink. Oke, that's all di episode ke-33 ini. Terima kasih buat teman-teman semua sobat CBC yang selalu setia menanti video konten dari CBC dan juga menonton channel CBC ini. Jangan lupa bantu support channel CBC dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman lain fans Chelsea. Oke, have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues!